Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan pencatatan pada akhir periode terhadap transaksi-transaksi tertentu dalam rangka penyajian laporan keuangan sesuai keadaan sebenarnya. Jurnal penyesuaian digunakan oleh perusahaan dagang, jasa, manufaktur, dan entitas lainnya. Yayasan sekolah juga termasuk. Itu dibuat setiap akhir periode sebelum menutupan buku besar. Selanjutnya ada dua konsep jurnal penyesuaian. Pertama, akuntansi berbasis akrual atau accrual basis of accounting, yaitu pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Konsep ini disebut konsep pengukuran pendapatan, yaitu konsep akuntansi berbasis akrual di mana beban dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait dengan beban tersebut. Contohnya, pendapatan dilaporkan saat jasa telah diberikan kepada pelanggan, belum diterima dari pelanggan selama periode itu. Konsep selanjutnya yaitu akuntansi berbasis kas atau cash basic of accounting. Pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Contohnya, pendapatan dilaporkan ketika kas diterima dari klien, sementara gaji dilaporkan saat kas dibayarkan kepada karyawan. Laba bersih atau rugi bersih, selisih antara penerimaan kas atau pendapatan dan penerimaan kas atau beban. Perusahaan jasa atau perusahaan dagang berskala kecil dapat menggunakan akuntansi berbasis ini. Selanjutnya yaitu fungsi jurnal penyesuaian. Yang pertama, menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, sehingga setiap perkiraan saldo real menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang kedua, agar pada akhir periode akun real, yaitu harta kewajiban dan modal, menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, agar akun-akun nominal dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, menghitung setiap perkiraan nominal. Selanjutnya, jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama, ada kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal. Itu ada beban dibayar di muka atau prepared expense, yaitu pos yang awalnya dicatat sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan, padahal jasa atau barangnya belum diterima. Yang kedua, pendapatan diterima di muka atau unearned revenue, yaitu pos yang awalnya dicatat sebagai kewajiban karena kasnya telah diterima di muka padahal jasa atau barangnya belum diberikan kepada pelanggan. Ini ada gambar untuk mempermudah kita untuk mengingat-ingat perbedaannya. Di situ dibagi dua, bisa dilihat sendiri teman-teman. Untuk jenis yang kedua yaitu kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang. Yang pertama ada piutang pendapatan atau accrued revenue, pendapatan yang telah dihasilkan tapi belum dicatat di akun pendapatan. Yang kedua yaitu beban masih harus dibayar atau accrued expense, yaitu beban yang telah terjadi tapi belum dicatat di akun besar. Beban yang masih harus dibayar disebut juga akuran kewajiban atau akuran beban. Di situ masing-masing ada contohnya. Lalu, ini ada gambar untuk mempermudah kita juga buat mengingat-ingat antara perbedaan piutang pendapatan dan beban. Di situ dibagi dua kolom gitu ya teman-teman. Lalu, untuk kesimpulan dari jenis yang kedua ini yaitu piutang pendapatan timbul dari pendapatan yang belum dicatat tapi telah dihasilkan. Sedangkan beban yang masih harus dibayar timbul dari beban yang belum dicatat tapi telah terjadi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat jurnal penyesuaian. Di situ dengan menganalisis dan mengidentifikasi jenis transaksi yang terjadi, kemudian lakukan pencatatan sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan berikut cara untuk tiap jenis akun penyesuaian.
Yang pertama ada jurnal penyesuaian beban dibayar di muka untuk akun-akunnya. Di situ ada bahan habis pakai untuk debit dan kas untuk kredit. Lalu untuk selanjutnya kita menghitung bahan habis pakai yang digunakan. Yaitu di situ akunnya ada beban habis pakai di debit dan bahan habis pakai di kredit. Untuk masing-masing angkanya 800.000. Terus yang di tabel kedua atau gambar kedua di situ juga sudah dijelaskan. Kita masih menghitung yang pada contoh soal tadi. Ini di sini menggunakan akun T untuk beban habis pakai dan bahan habis pakai. Itu sebagai berikut. Di situ dibagi dua tabel gitu ya teman-teman. Nah, saldo ini mencerminkan aset akan menjadi beban di masa mendatang. Lalu kita memasuki untuk langkah yang kedua, yaitu jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka. Yaitu sejumlah penyesuaian dicatat dan diposting akun sewa diterima di muka. Langkah yang ketiga yaitu jurnal penyesuaian akruan atau piutang pendapatan. Selama satu periode akuntansi, sebagian pendapatan dicatat hanya saat kas diterima. Jadi pada saat akhir periode akuntansi ada pos pendapatan yang telah dihasilkan. Lalu ada contohnya tentang jurnal penyesuaian akruan tadi. Di situ menggunakan akun T gitu untuk mencari klaim terhadap pelanggan piutang usaha dan pendapatan honor di bulan Maret. Setelah perhitungan tadi, kita lanjut ke neraca piutang usaha dan modal akan kurang catat sebesar 500.000. Itu di situ tabelnya sudah ada. Langkah selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian akruan beban yang masih harus dibayar. Beberapa jenis jasa seperti asuransi biasanya dibayar sebelum digunakan. Di situ ada beban gaji dan utang gaji. Lanjut ke yang tadi, bagaimana akibatnya bila penyesuaian untuk gaji tersebut tidak dibuat. Nah, di situ antara akun-akunnya juga sudah dijelas antara laporan laba rugi, neraca, dan utang modal. Untuk langkah terakhir yaitu jurnal penyesuaian penyusutan aset tetap atau fixed asset, yaitu sumber daya fisik yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan yang bersifat permanen dan memiliki masa kegunaan yang panjang. Di situ ada aset tetap tanah, aset tetap gedung, aset tetap peralatan kantor. Lalu bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian dari neraca saldo? Yaitu membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian. Langkah yang pertama yaitu membuat neraca saldo. Di situ sudah ada tabelnya. Dengan memindahkan saldo-saldo akun di buku besar untuk memeriksa pencatatan debit dan kredit apakah sudah benar atau belum. Langkah yang kedua yaitu membuat jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita melakukan proses penyesuaian terhadap akun-akun tertentu. Di situ saya juga menyediakan contohnya. Bisa dilihat sendiri teman-teman. Di situ sudah dijelaskan dengan jelas antara akun-akunnya. Yang pertama ada akun piutang dan pendapatan jasa dan sampai akun beban sewa dan piutang sewa. Untuk langkah yang ketiga yaitu membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Di situ dijelaskan melalui proses penyesuaian selanjutnya membuat neraca saldo setelah penyesuaian yang data-datanya akan digunakan untuk membuat laporan laba rugi. Setelah langkah-langkah tersebut, di sini saya mengambil kesimpulan. Di situ ada tabel jenis penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian, laba rugi dan neraca. Kesimpulan dari keseluruhannya yaitu ayat jurnal penyesuaian diberi tanggal per hari terakhir periode tersebut karena penyesuaian biasanya dicatat pada tanggal setelah hari terakhir periode akuntansi. Salah satu cara bagi akuntan untuk memastikan apakah semua penyesuaian telah dibuat adalah dengan membandingkan penyesuaian periode berjalan dengan penyesuaian periode sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf.